Ruang Dewa Beladiri, bab 391 sampai dengan 395. Bab 391 Hari Pembunuhan. Setelah menyerap yang dan air sejati ini, Ye Siwen akhirnya berhasil menembus lapisan keenam dari tubuh tirani. Tubuh Ye Siwen berkelebat dengan warna emas, dan setetes-tetesan air merah yang bersahaja menyelinap dari tubuh emas yang telah diubah Ye Siwen. Menyerap yang dan air sejati ini, Ye Siwen memiliki perasaan tercabik-cabik. Ini adalah perasaan bahwa tubuh harus menghadapi transformasi, menghancurkan sel-sel tubuhnya. Ditekan oleh Ye Siwen, diubah menjadi energi dan akhirnya menjadi lapisan keenam hegemoni. Namun, ini hanya sebuah terobosan. Kolam Zen yang benar-benar menghabiskan 1/10 air. Tidak heran jika harta Huo Yundong begitu tersembunyi. Tidak ada cara bagi semua orang untuk menggunakannya. Sudah sangat baik bahwa keduanya dapat dikonversi menjadi tubuh nyata dengan mengandalkan Yang Zensui. Paten milik hanya beberapa orang sekarang berada di tangan Ye Siwen. Dapat dikatakan bahwa ini adalah pencapaian terpenting Ye Siwen. Dengan perairan nyata Zenyang ini, terobosan Ye Siwen jauh lebih sederhana. Hahaha, Ye Siwen, kali ini kamu dikembangkan. Ini yang dan air yang sebenarnya akan jatuh ke tanganmu, dan kamu tidak akan memiliki masalah di masa depan untuk mengorbankan tubuh-tubuh. Ye Mohaha tertawa. Jika bukan karena masalah ini, bagaimana mungkin ada peluang seperti itu? Tidak mungkin untuk memikirkannya. Siapa kamu? Pada saat ini, suara keras seorang pria terdengar di luar aula. Berbeda dengan kostum pria pada umumnya, orang ini ternyata adalah gaun di selatan, kemeja putih dan alis besar. Mata sangat berbeda dari orang biasa. Ye Siwen tiba-tiba mengenalinya, orang ini adalah tujuan saat ini. Ye Siwen berdiri dari kolam Zenyang yang sebenarnya. Dia tersenyum dan menatap Su Tianlong, adik laki-laki Ye Siwen. Saya telah melihat saudara cakar. Kata Ye Siwen menerima kelompok Zenyang Zensui. Saya berharap wajah Tian-Tian tiba-tiba berubah, mengatakan, kamu adalah Ye Siwen. Jelas, Su Tianzong juga mendengar nama Ye Siwen. Lagi pula, Ye Siwen juga terkenal di antara para murid sesi ini, meskipun ia tidak melihat Ye Siwen. Tapi itu tidak mencegahnya untuk mengenal Ye Siwen. Tidak mungkin, kali ini orang-orang yang dikirim oleh sekolah seni bela diri, aku tahu segalanya, tidak ada kamu di dalam. Kata wajah vertikal Su Tian jelek. Hati Ye Siwen jelas, dan seperti yang diharapkan oleh para tetua jasa, Su Tianzong telah menguasai jaringan intelijen besar selama bertahun-tahun. Orang-orang itu hanya menarik perhatian saudara lelaki cakar. Ye Siwen tersenyum tipis, hari ini, aku ingin menggunakan saudara lelaki cakar untuk menggunakan kepala. Ingin membunuhku, kamu benar-benar tidak tahu bagaimana hidup. Kata Su Tian sambil tersenyum dingin. Aku tahu kamu ada di langit. Tapi hari ini kamu datang, itu untuk menemukan jalanmu sendiri. Haha, hari ini aku juga bisa membunuh Tian Jiao sendiri. Su Tianzi tertawa. Tiba-tiba mata itu menjadi tajam dan terlihat kejam. Saya berharap Tian-Tian tersenyum dingin, dan tangannya tertangkap dalam sekejap. Cahaya keemasan yang tak berujung menyapu. Ini adalah ahli sihirnya, suci 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 hukum jalan terjerat di dalamnya. Tianzong sudah menjadi master tingkat semi-sakral. Wajah Ye Siwen tidak berubah, dia tahu. Itu pasti sebelum Tuan Huo Yundong memberinya topping, sehingga budidayanya melonjak dalam waktu singkat, Dewa Emas langsung menghancurkan tubuhnya, dan rambut hitam itu terbang. Ye Siwen segera menembak, di depan Su Tianzong, Ye Siwen tidak harus menyamar sebagai murid Huo Yundong. Tiba-tiba hujan lebat dan tidak ada awan, suara naga dan bersiul, seolah-olah semua langit adalah bayangan pohon palem. Aku ingin mengagumi paket itu. Boom! Bayangan Ye Siwen dari langit, menabrak bayangan simbal emas. Bayangan simbal emas tiba-tiba rusak dan pecah, menunjukkan siluet kemuliaan surgawi.
bentuk fisik Ye Xiwen satu tembakan telapak tangan, naga itu berlari keluar, naga emas menjerit dan berlari keluar, dan tiba-tiba menabrak Zhu Tian secara vertikal. Sekarang telapak tangan naga Ye Xiwen telah dibudidayakan ke tingkat yang sangat tinggi, itu menjadi semakin kuat. Setelah 9 telapak tangan sepenuhnya didorong, kekuatan berada pada tingkat yang tak terhitung jumlahnya. Naga emas itu menjerit di langit, dan kemanapun dia pergi, sepertinya itu adalah negara para naga. Trik sederhana ini, Ye Xiwen telah mengintegrasikan semua yang dia sadari, yang sederhana ini caranya bisa merobek dunia. Zhu Tianyi tertangkap basah, dan sebenarnya dibunuh oleh Ye Xiwen. Dia awalnya berpikir bahwa dia sudah semi-suci. Dia tidak menempatkan Ye Xiwen di matanya, tetapi tidak berharap bahwa Ye Xiwen begitu mengerikan sehingga dia sudah memiliki tingkat semi-suci. Melawan kekuatan, gerakan ini begitu kuat di tangannya sampai sebesar itu. Plak emasnya terkoyak pada saat itu. Tapi dia bukan karakter yang sederhana pada akhirnya. Jika itu karakter yang sederhana, mustahil untuk dikirim ke Akademi Kekaisaran selama bertahun-tahun. Datian Luohut. Zhu Tian telah melepaskan seni bela diri yang terkenal di sekolah seni bela diri. Rasanya seperti ditutupi oleh penutup besi besar. Dia benar-benar melindunginya. Pintu kap mobil telah sedikit dipoles ke dalam tubuh, yang sudah merupakan tanda yang telah mencapai puncak langit besar. Seni bela diri yang sama, kekuatan di tangan orang yang berbeda sama sekali berbeda, dan Tian Luo besar ada di tangan Zhu Tianlong, yang membuat kekuatan-kekuatan gaib. Di dunia yang sama, beberapa orang dapat memainkan beberapa lusin. Selain penindasan kekuasaan, itu adalah kedalaman pemahaman seni bela diri dan Tao. Saya berharap surga membuat penutup besar, saya takut bahwa tuan dari dunia kesempurnaan yang legendaris akan mengguncang tudungnya yang besar. Namun, ia telah menemukan bakat Ye Xiwen mungkin bukan yang pertama, tetapi jika pemahaman seni bela diri dan pemahaman Tao, generasi muda tidak takut pada apapun. Hei, Jinlong membuka cakar ganda yang kuat dari Kong Wu, dan dia menangkap sakral keramat sakral keramat sakral keramat sakral keramat sakral keramat 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 di penutup langit besar Zhu Tianzeng. Kedua cakar menangkap cengkeraman mereka, memecahkan penutup langit besar, dan kemudian Jinlong pergi ke Zhu Tian vertikal lagi. Hei, Zhu Tian ditangkap oleh dua cakar. Kekuatan besar membuat tubuhnya terbang keluar. Daging dan darah ditangkap oleh Jinlong dan terciprat keluar. Saya berharap Tian-Tian langsung menabrak pilar di aula, yang bisa berhenti. Zhu Tianzong mati lemas karena pukulan Ye Xiwen, dan matanya sangat terkejut. Ye Xiwen ternyata sangat mengerikan. Bahkan orang yang dimahkotai oleh kepala gua bukanlah lawan saat menghadapinya. Dengan kekuatan untuk menutupi langit, para dewa tidak terkalahkan. Zhu Tian pucat dan pucat, saya pikir setelah menerobos semisan, dan kemudian mempraktikkannya menjadi tubuh nyata, generasi muda bisa merajalela. Tetapi saya tidak berharap bahwa saya akan menemukan orang aneh seperti Ye Xiwen. Ye Xiwen, kamu harus tahu bahwa jika kamu membunuhku, kamu benar-benar tidak bisa keluar dari awan ini. Zhu Tian menggigit giginya dan berbisik, dan darah seluruh tubuh mulai terisi lagi, wajahnya terbuka. Yin Hong yang sama, tampaknya menggunakan semacam teknik yang berbeda untuk mempercepat perbaikan cedera, tetapi jelas jauh lebih buruk daripada proses regeneratif Tian Huang. Setidaknya Ye Xiwen menggunakan peremajaan Tian Huang ketika wajahnya kusam. Saya tidak bisa melihatnya. Ye Xiwen tampaknya tidak melihat keanehan Zhu Tianzi, tetapi berjalan ke arahnya langkah demi langkah. Bunuh! Zhu Tian menjerit, seluruh orang menjelma simbal emas besar, dan menyerah pada Ye Xiwen. Ini hanya sebuah plakat emas kuno yang pernah menghancurkan para dewa. Ye Xiwen juga berubah menjadi aliran cahaya keemasan dan bergegas, dan perang pecah. Hanya dalam satu saat, perang ini pecah. Boom! Serangan itu terlalu mengerikan, dan kecepatannya terlalu cepat. Pukulan itu dicekik oleh capung emas dan capung emas. Dalam kehampaan, para dewa tak berujung terpercik, dan kekosongan pecah.
Menghadapi kekuatan yang mengerikan ini, istana yang terbuat dari batu-batu keras hanya hancur sejenak. Yanyang Zensui adalah harta Huo Yundong, dan istana Yanyang tiba-tiba runtuh, yang tiba-tiba menarik perhatian banyak orang kuat. Ye Xiwen tidak bisa terus menyeret ke bawah, kalau tidak, Tuan Huo Yundong harus datang. Ye Mo dengan cepat mengingatkan Ye Xiwen. Ye Xiwen mengangguk, dia hanya merasakannya. Ada beberapa dewa yang melewatinya. Dia tahu bahwa akan segera ada banyak tuan yang datang, jadi dia tidak bisa diseret untuk waktu yang lama, kalau tidak dia akan mati. Hahaha, Ye Xiwen, hari ini kau sudah mati. Zhu Tianzong juga ingin mengerti dalam sekejap, haha tertawa dan berkata kepada Ye Xiwen, wajahnya agak canggung, selama dia dapat mendukung tuan lain, itu adalah kegilaan Ye Xiwen. Ye Xiwen mencibir, dia memainkan perhitungan yang bagus, tapi dia harus bisa menyeretnya. Ye Xiwen mengambil waktu sejenak untuk menembak, dan telapak tangan ini terdengar samar oleh naga. Jinlong merobek kekosongan dan mengembangkan segalanya. Ye Xiwen tidak berniat untuk menyeretnya ke bawah, hanya satu telapak tangan yang mengondensasi keterampilan seluruh tubuh. Boom! Capung emas Tian-Tian sekali lagi dikalahkan, dan telapak tangannya hancur melalui kekosongan ke tubuh Zhu Tian. Hei! Zhu Tian menyemburkan darah, dadanya merosot, dan tangan yang menahan telapak tangan Ye Xiwen runtuh. Tiba-tiba, asupan udara kurang dan gas kurang dari 2. Ye Xiwen tidak lagi ragu-ragu, dan menerima tubuh Zhu Tianlong, dan berubah menjadi aliran cahaya yang menghilang ke langit. Bab 392 kembali ke Akademi Zhenwu. Gelombang. Kurang dari lebih besar dari gelombang langit biru seperti pencuci, tidak ada awan dan tidak ada angin, tetapi melihat siluet yang melintas di kejauhan, bergegas dari kejauhan dengan kecepatan yang sulit dibedakan dengan mata telanjang. Namun, saya melihat cahaya keemasan, seorang pemuda berusia lebih dari 20 tahun, mengenakan pakaian dan darah terbang, cukup serigala, sepasang sayap emas di belakangnya adalah penggemar gila. Nak, kamu tidak bisa melarikan diri, hari ini aku harus menghancurkan tubuhmu untuk mengoleskan kebencianku. Ada suara gemuruh seperti suara gemuruh di belakangnya. Itu adalah orang barbar dengan tubuh tinggi dan tubuh yang kuat. Dia membawa tongkat tulang putih, melangkah meteor, dan mengejar itu. Semakin dia mengejar lebih dekat, kekuatan mengerikan menjerat dalam tubuhnya yang kuat, mendidih jika seseorang melihatnya dengan cermat, mereka akan menemukan bahwa lelaki tua ini sebenarnya adalah penguasa tempat suci yang mengerikan. Ye Xiwen diam-diam berkata, bagaimana rasanya seperti nasib buruk, setelah kematian Zhu Tianzong, Ye Xiwen telah pergi, tetapi tidak berharap untuk kembali ke sekolah seni bela diri yang sebenarnya, bahkan mengejar suci besar dari belakang, jika bukan Ye Xiwen sudah lama sebelum santa besar ini, dan sayap iblis memang merupakan tubuh kelas 1 antara langit dan bumi. Jika tidak, Ye Xiwen telah ditangkap dan dibantai, tetapi meskipun demikian, Ye Xiwen kadang-kadang serangan kena, hanya menggosok ujungnya membuat dia terluka parah. Rata-rata orang meninggal lebih awal, yaitu, dia berlari gila dan meregenerasi luka untuk memperbaiki luka, jika tidak dia akan mati lebih awal. Orang suci biadab ini tertarik ke masa lalu karena runtuhnya istana Yanyang, sebagai hasilnya, yang dari Zhenyang hilang, dan tiba-tiba dia sangat marah sehingga dia mengejar masa lalu ke arah Ye Xiwen. Jika bukan karena Tuan Huo Yundong yang diseret oleh Bai Mandong dan penyembahan sihir, Ye Xiwen percaya bahwa akan ada lebih dari satu tim orang-orang kudus besar, meskipun tubuhnya tidak sekuat Ye Xiwen. Namun, keahliannya tidak tahu berapa jauh lebih dalam dari Ye Xiwen, kecepatannya sangat cepat, melangkah meteor, dan mengejarnya. Ye Xiwen diam-diam mengatakan bahwa dalam kasus ini, dia harus ditangkap. Pada saat ini, sekolah seni bela diri Ye Xiwen yang sebenarnya telah terlihat samar-samar. Saat ini Ye Xiwen sudah kelelahan. Dengan tubuhnya yang hegemonik masih terasa sangat lelah, Yuan yang sebenarnya terlalu dini untuk dikonsumsi, sehingga kecepatan mempertahankan batas, dapat dibayangkan untuk konsumsi roh. Pada saat ini,
Apakah itu obat mujarab atau yuan dan spiritual di cermin Tianyuan? Mereka terbakar dalam kegilaan dan ditambahkan ke tubuh Ye Xiwen. Elemen nyata yang bergantung pada balasan otomatisnya sendiri sama sekali tidak membantu. Ini adalah metode mengawasi keluarga iblis. Hanya iblis yang dapat dengan bebas menggunakan iblis-iblis untuk melakukan perjalanan melalui ruang dan waktu, melintasi dunia, dan menyipit. Melihat bahwa sekolah seni bela diri semakin dekat, pria barbar di belakangnya sedang terburu-buru. Tongkat tulang yang dibawa di tangan langsung terbang ke arah Ye Xiwen dan bangkit tertiup angin. Dalam kekosongan, yang lebih besar dan lebih besar, seperti naga tulang, menggigit Ye Xiwen. Ye Xiwen segera mempercepat kecepatan mengipasi sayap iblis. Ketika dikatakan bahwa sudah terlambat, tongkat tulang jatuh ke kepala Ye Xiwen. Suara dendam, duka bagi jiwa yang tak terhitung jumlahnya, dan duka jiwa dari mereka yang mati di bawah tulangnya. Di mana-mana, ruang itu rusak dan itu mengerikan. Pada saat milenium, ada ledakan seni bela diri di sekolah seni bela diri sejati. Siapapun berani melepaskan di sekolah seni bela diri kita yang sebenarnya. Seluruh kekosongan itu terkoyak dan sebuah tangan besar terulur dari celah, meraih tongkat tulang besar secara langsung. Boom! Dampaknya mengerikan, menyapu badai energi mengerikan yang tak tertandingi, menyapu, lapis demi lapis seperti gelombang, menyapu kehampaan dan membuat kekacauan. Ye Xiwen hanya merasa bahwa akibat mengerikan menghantam tubuhnya dan tulangnya patah dan banyak akar patah. Namun, pada saat ini dia tidak berani tinggal, dan sampai ke sekolah seni bela diri yang sebenarnya. Pria tua yang biadab itu melihat Ye Xiwen bergegas ke ruang lingkup Akademi Zhenwu. Tiba-tiba dia memandangi Ye Xiwen dengan kebencian. Tidak mungkin, tapi dia tidak berani masuk. Jika dia bergegas masuk, dia akan menjadi orang suci yang hebat. Sulit melihat kematian. Ini adalah kebencian untuk berbalik dan pergi. Melihat pria barbar itu pergi, Ye Xiwen merasa lega. Dia mendongak dan melihat bahwa itu adalah kota baru. Jadi tembakannya adalah pemilik kota lama dari kota baru. Ye Xiwen berterima kasih kepada pemilik kota lama kota baru. Bagaimanapun, ketika dia pertama kali datang ke sekolah Zhenwu, situasi yang dia hadapi sangat buruk. Dalam hal ini, hanya kediaman Ying Xincheng yang menyebutkan beberapa kata. Apa yang telah kamu lakukan? Biarkan gua suci besar dari gua awan api tidak membunuhmu di sini. Suara tawa tua datang dari kehampaan, seorang lelaki tua dengan wajah keriput langkah demi langkah menuju Ye Xiwen. Dia lambat bergerak, tetapi kecepatannya sangat cepat, tapi itu adalah saat-saat upaya yang telah datang ke Ye Xiwen. Aku telah melihat pemilik kota. Ye Xiwen berkata, luka di tubuhnya melibatkan seringai yang menyakitkan. Kamu masih memiliki luka yang bagus. Jalan utama kota tua, apa yang kamu lakukan? Biarkan dia mengejar kamu dari Huo Yundong ke sini. Ye Xiwen tersenyum dan mengatakan sesuatu yang memalukan, aku memberi mereka kolam zen yang asli mereka. Dalam menghadapi penguasa kota tua ini, Ye Xiwen merasa ingin menghadapi sesepuh dari keluarganya sendiri, seperti Mu Chunfeng, yang membuatnya merasa sangat baik. Sekolah seni bela diri yang sebenarnya terlalu besar, beberapa orang melihatnya sangat tidak sopan, selalu ingin membasmi dirinya, secara alami ada orang baik padanya. Ye Xiwen memikirkannya, atau mengatakan yang sebenarnya, jika tidak ditemukan sebelumnya, maka kasus hilangnya Zhenyang Zensui akan ditemukan tanpa bukti, tetapi ditemukan setengah jalan dan juga dikejar di sini. Hal ini tidak bisa dihentikan. Tidak masalah jika Anda ingin diketahui cepat atau lambat. Dia tidak khawatir tentang apa yang akan diketahui oleh manajemen puncak. Meskipun Zhenyang Zensui sangat berharga, tetapi itu hanya untuk pasukan Wilderness Selatan. Bagi mereka, mereka dapat mengolah tubuh yang benar dengan Yanyang Zensui. Menjadi pilar generasi murid, yang berharga dan tak tertandingi, hanya yang terbaik, atau jasa yang hebat, bisa mendapatkan hadiah seperti itu, tetapi bagi mereka yang berada di luar hutan belantara selatan, misalnya, untuk Ye Xiwen,
ini hanyalah nutrisi biasa yang digunakan untuk mengolah tubuh hegemonik, karena teknik rahasia menggunakan air zenyang yang sebenarnya telah dikuasai dalam beberapa kekuatan di selatan, dan tidak pernah disahkan. Terlebih lagi, para pejabat tingkat tinggi pada umumnya tidak akan merampok para murid dari petualangan mereka sendiri. Lagi pula, para murid ini, yang tidak memiliki petualangan, bergantung pada penanaman sekolah seni bela diri yang nyata, yang jauh dari cukup. Dikatakan bahwa para pejabat tingkat tinggi itu tidak menarik ketika mereka cukup muda untuk berjalan jauh. Dalam hal ini, jika Anda melakukan ini, Anda tidak dapat membuat keributan tentang sekolah seni bela diri yang sebenarnya. Hanya saja ide Ye Siwen untuk menggunakannya sebagai kartu dihapus. Hahaha. Pemilik kota tua itu mendengar Ye Siwen menjawab ini, tiba-tiba tertawa, sangat bahagia. Bagus, kerja bagus. Hubungan antara Akademi Zhenwu dan pasukan lainnya belum terlalu baik. Gua Baimeng, Gua Huoyun, Fei Yingdong dan pasukan lain yang sangat dekat dengan wilayah selatan juga menyerbu Southland dari waktu ke waktu. Kekuatan antara sekolah seni bela diri yang sebenarnya tidak tahu berapa kali mereka terbunuh. Mereka adalah rival lama, tapi keberanianmu sangat besar. Pria tua itu memandang Ye Siwen dan menggelengkan kepalanya dan berkata sambil tersenyum. Upaya antara kata-kata, Ye Siwen telah menyembuhkan luka di tubuhnya, itu hampir baik. Setelah mendengarkan apa yang dikatakan Ye Siwen, penyembahan iblis dan Bai Mandong bekerja sama untuk menyerang Gua Huoyun. Wajah kota tua itu tiba-tiba menjadi bermartabat. Kekuatan raksasa ini memiliki pengaruh yang tak terbayangkan di dunia nyata. Setelah dihancurkan oleh penyembahan iblis dan Bai Mandong, konsekuensinya tidak terbayangkan. Bai Mandong adalah hal besar atau kecil. Hanya dapat dikatakan bahwa sekte itu akan bekerja bersama. Bai Mandong jelas memiliki banyak manfaat, tetapi untuk membuat ibadah. Mengerikan kamu untuk tumbuh dewasa itu mengerikan. Setelah mendengarkan kata-kata Ye Siwen, pemilik kota tua itu tidak tinggal lama dan pergi dengan tergesa-gesa. Ye Siwen tidak menerima begitu saja, dia langsung pergi ke Aula Gongde dan menyerahkan tugas Su Tianlong, bahkan jika itu benar-benar selesai. Ye Siwen baru saja pergi ke Aula Gongde, yang tiba-tiba menyebabkan mendidihnya banyak murid. Ye Siwen muncul, Tuhan, itu benar-benar akan terjadi. Aku tidak bermaksud bahwa Ye Siwen takut, tidakkah dia berani muncul, sekarang dia muncul, aku takut pertempuran akan pecah dalam sekejap. Munculnya Ye Siwen langsung memicu kegemparan. Kita bisa melihat duel hidup dan mati antara keduanya Tian Jiao sebelumnya, ini bukan kesempatan. Aku pikir itu tidak perlu, Ye Siwen mungkin tidak mau mengambil hidup dan mati ini janji. Sisi lain adalah tubuh Titan, tubuh kuat dan tak terkalahkan. Kamu Siwen agak aneh, apa hidup dan mati. Namun, saat ini, dia sedang tidak berminat untuk memikirkan hal ini. Dia memberikan tugas pertama dan kemudian mengatakannya. Ye Siwen memasuki kedalaman Aula Pahala. Para tetua pahala sudah mendapat kabar menunggu. Melihat kepala tangan Ye Siwen, wajahnya menunjukkan senyum terima kasih. Yah, kami benar-benar tidak salah membaca Anda. Petik 2. Namun, ketika dia memeriksa kepala Zhu Tianzang, dia terkejut menemukan bahwa Zhu Tianzong sudah semi-suci, tetapi dia masih dibunuh oleh Ye Siwen dan harus melihat Ye Siwen. Bagaimanapun, misi ini, perbuatan baik kita berutang budi besar padamu. Para tetua sopan, kata Ye Siwen sambil tersenyum. Tapi masalahmu sepertinya tidak kecil. Mungkin kamu masih belum tahu, tubuh Titan mencarimu. Penatua Cheng menatap Ye Siwen, jika kamu tidak mau keluar, aula kita yang berjasa bisa maju untuk menyelesaikan badai ini. Petik 2. Bab 393 ternyata itu adalah pasukan dewa. Jika kamu tidak ingin keluar, aula kita yang berjasa bisa maju untuk menyelesaikan badai ini. Penatua Kede memandang Ye Siwen, kurang dari lebih besar dari. Dari Penatua Pahala, Ye Siwen tahu bahwa selama ia tidak ada di sana, ada badai di sekolah seni bela diri yang sebenarnya.
Pada generasi yang lebih muda, seseorang akhirnya berdiri dan mengatakan bahwa ia telah menembus semi suci. Tiba-tiba, sebuah batu menghancurkan 1000 ombak. Orang itu adalah arogan top dari generasi muda yang sebelumnya dikenal sebagai Titan. Dan tidak hanya itu, setelah pengumuman profil tinggi tubuh Titan ke semi suci, dia langsung membanting buku itu kepada Ye Xiwen, dan itu bukan kawan biasa, tetapi pertempuran antara hidup dan mati. Ini adalah pertempuran antara kau dan aku. Tiba-tiba keributan besar, mengejutkan, semua orang terpana. Umumnya ini hanya antara sepasang musuh hidup dan mati, akan mungkin terjadi, hidup dan mati, terlepas dari kehidupan, tidak peduli apapun kebencian antara dirinya dan Ye Xiwen, Anda harus hidup dan mati untuk mengerti. Karena Ye Xiwen bertarung sebelumnya, tubuh emas itu terlalu jelas, jadi Ye Xiwen juga dikenal sebagai Dewa Perang Emas. Dalam periode arogansi ini, tubuh Ye Xiwen dan Titan dikenal karena kekuatan fisiknya. Tubuh Titan dikatakan memiliki darah para Titan yang legendaris. Dagingnya tak terkalahkan dan dulunya adalah dewa terkenal. Dewa Perang Emas Ye Xiwen juga sengit, dan dia telah berulang kali membunuh lawannya dalam daging. Banyak orang berpikir, siapa yang lebih kuat dalam dua konstitusi ini? Tubuh Titan bertekad untuk memiliki darah Titan, tetapi Ye Xiwen, banyak orang tidak tahu. Tidak ada yang tahu apa ini darah. Tubuhnya sangat kuat, tapi saya tidak tahu, Ye Xiwen bukan dia. Itu hanya penanaman hegemoni. Banyak orang mendidih, dan semua orang menantikannya. Ini adalah pertama kalinya terjadi tabrakan antara dua Tianjiao sejak Tianjiao terdaftar. Tidak diragukan lagi ini adalah pertempuran yang paling dinanti. Dan yang paling penting adalah bahwa tubuh Titan adalah pertarungan hidup dan mati. Begitu perang hidup dan mati ini dikeluarkan, itu adalah tembakan penuh. Tidak peduli apakah itu mati atau mati, seseorang harus mati. Alih-alih jatuh, jelas bahwa pertempuran akan lebih intens. Banyak orang menantikannya, dan banyak orang membicarakannya. Lagi pula, sekarang adalah saatnya ketika keempat kekuatan utama bergabung menjadi kekuatan untuk bergabung. Pada prinsipnya, umumnya tidak membiarkan mereka yang ditakdirkan menjadi kekuatan utama mengalami kerusakan, apalagi saling bunuh. Ada juga banyak orang yang mengatakan bahwa tubuh Titan terlalu sombong, kenapa repot-repot? Apakah itu untuk gelar orang pertama dalam daging? Apakah ini generasi muda yang bergabung dengan pendahuluan menuju penaklukan? Apakah tidak ada orang di atas? Tidak adakah yang menghentikan pertengkaran ini? Tak terhitung orang yang mendiskusikan masalah ini, dan beberapa orang bersemangat melihat pertempuran antara dua kesombongan yang hebat. Beberapa orang tidak ingin melihat efektivitas tempur sekolah seni bela diri berkurang. Secara khusus, ini bukan pertempuran biasa. Titik pertempuran biasa sampai akhir, dan pemenang dan yang kalah hampir sama, tetapi pertempuran antara hidup dan mati adalah sebaliknya. Terlepas dari hasilnya, hanya hidup dan mati. Itu tidak akan berhenti sampai pihak lain terbunuh. Dengan kata lain, apakah itu Ye Xiwen atau Titan, itu pasti akan mati. Umumnya, tidak ada yang membunuh satu tuan. Tapi kematian ini adalah kerugian besar. Satu kematian mungkin adalah kematian suci di masa depan. Jelas, masalah ini ditentang, tetapi beberapa orang setuju bahwa bahkan banyak orang di belakang layar. Saya berharap Ye Xiwen dan para Titan akan kehilangan kedua belah pihak. Banyak orang juga khawatir tentang ini, setelah semua, mereka adalah pilar masa depan sekolah seni bela diri. Mereka berharap bahwa arogansi ini akan dibagi menjadi pemenang dan pemenang, untuk memuaskan rasa ingin tahu mereka. Pada saat itu, mereka hanya akan memenangkan permainan, bukan untuk memenangkan permainan. Hidup dan mati. Bahkan banyak murid sebelumnya dan sebelumnya sangat bersemangat untuk menyaksikan kompetisi antara para murid baru ini. Apakah hal tingkat tinggi ini tidak relevan? Apakah kamu lebih suka menyaksikan masa depan yang mati? Tidak mungkin. Saya mendengar bahwa ada beberapa dukungan tingkat tinggi, terutama kursi King Yunfeng di mana Titan berada. Ini adalah dukungan yang kuat. Kalau tidak,
bagaimana hal semacam ini bisa dijanjikan? Keduanya tidak semuanya lampu hemat bahan bakar. Tubuh Titan telah sangat kuat sejak pertama kali memasuki sekolah Zenwu. Dengan darah khusus dari tubuh Titannya, Semi Suci harus ditembak langsung. Mati. Petik 2. Bahwa Ye Xiwen masih menunggu waktu luang. Dalam 2 tahun terakhir, dia telah menyelesaikan sejumlah tugas yang tidak dapat diselesaikan, dan dia telah pergi jauh ke dalam tubuh terakhir Gereja Iblis dan pensiun. Tapi itu tidak berguna, dan Ye Xiwen belum pernah mendengar bahwa dia telah menembus semi sakral, dan tubuh Titan baru saja menembus semi suci dan tidak sabar untuk membunuh Ye Xiwen. Sepertinya Ye Xiwen sudah membenci ekstrim. Ada beberapa kebencian pada mereka berdua. Semua orang di luar berbicara secara berbeda. Para penatua pahala hanya menatap Ye Xiwen samar-samar. Aula berjasa bersedia untuk maju untuk menyelesaikan masalah ini, karena Ye Xiwen akan berharap Tian-Tian membunuhnya. Aula berjasa berutang padanya kondisi manusia, dan dia dapat mengambil kesempatan untuk mengembalikan orang ini. Tidak, aku bisa menyelesaikannya sendiri. Ye Xiwen berkata dengan lemah, karena tubuh Titan itu akan bertarung, dia akan bertarung. Hanya saja dia juga ingin tahu, pada akhirnya adalah tubuh hegemoniknya, atau darah para Titan. Para penatua pahala memandang Ye Xiwen, dan tidak terus mengatakannya. Awalnya, dia hanya menggunakan kekuatan tempur Ye Xiwen untuk menjadi yang paling legendaris. Itu sudah berada di paruh awal periode suci, dan itu mungkin tubuh Titan di awal periode semi suci. Kesenjangannya hampir sama. Ini hari yang buruk, namun, saya melihat bahwa saya sudah tingkat semi suci, tetapi saya masih dibunuh oleh Ye Xiwen. Saya menemukan bahwa Ye Xiwen, yang telah diremehkan oleh mereka, tidak begitu sederhana. Jelas bahwa Ye Xiwen memiliki hukum. Napas, tiba-tiba lebih terkejut. Awalnya, mereka hanya tidak bisa menyelesaikan masalah ini ketika Ye Xiwen bisa menyelesaikan masalah layar putih Ye Xiwen. Mereka juga mengembalikan Ye Xiwen untuk membantu mereka dalam misi. Kedua, mereka juga menjual Ye Xiwen, masa depan yang sangat suci. Sekarang saya menemukan bahwa Ye Xiwen tampaknya memiliki solusi untuknya, dan tiba-tiba itu menjadi depresi. Namun, dengan pernyataan Ye Xiwen, dua Tianjiao muda yang telah menghancurkan nama generasi muda di generasi muda harus memulai tabrakan frontal dan bertahan. Dengan kembalinya Ye Xiwen, suasana yang awalnya sangat hangat tiba-tiba meletus. Banyak orang berpikir bahwa Ye Xiwen takut dan bersembunyi, tetapi dengan Ye Xiwen kembali, desas-desus ini tidak satu persatu. Serangan itu pecah. Ternyata Ye Xiwen tidak takut sama sekali, tetapi pergi untuk menyelesaikan tugas itu. Meskipun tugas ini tidak diketahui, Gongde Hall terakhir berdiri untuk Ye Xiwen. Tapi sekarang fokusnya bukan apakah Ye Xiwen takut sebelumnya. Intinya adalah bahwa Ye Xiwen sekarang muncul, dan mungkin ada tabrakan yang mengejutkan antara kedua belah pihak. Ye Xiwen kembali ke puncak bintang Tibet. Pada saat ini, saudara dan saudari masih dalam keadaan mundur. Versi lengkap dari Bintang-Bintang sulit dibayangkan untuk bantuan dari puncak bintang Tibet. Namun, meskipun puncak bintang-bintang tenang, tetapi jika seseorang berani memandang ke bawah pada puncak bintang Tibet saat ini, itu adalah kesalahan besar. Dari penatua jasa, Ye Xiwen mengetahui bahwa beberapa Tianjiao sekarang telah bergegas ke masa kacau di luar domain. Domain kacau di luar domain ini adalah di langit berbintang yang jauh, seperti namanya, sangat kekacauan. Di antara mereka adalah beberapa elit. Rata-rata orang tidak memiliki cara untuk bercampur dalam domain kacau, yang terburuk dari mereka adalah ranah legendaris. Beberapa Tianjiao telah bergegas ke Tianyu yang kacau, dan mereka semua ingin mengasah diri mereka sendiri di domain yang kacau, sehingga mereka dapat membuat kemajuan cepat dalam waktu singkat. Ye Xiwen tidak terkecuali. Dengan kembalinya Ye Xiwen, antusiasme ini tidak berhenti, tetapi bahkan lebih antusias. Pada hari ini, seorang murid Qin Yunfeng, alis-alis, dan bahasa Inggris yang tidak biasa, maju ke depan, jauh di atas, mengambang di udara. Tuhan,
Tuhan akan datang untuk membunuhmu secara pribadi setelah setengah bulan, dan mengatur hal-hal di belakangmu. Murid ini telah memasuki semisan, dan juga murid dari sesi ini, hanya berbeda dari Ye Xiwen dan yang lainnya, hanya menyembah Zhenwu. Ketika dia berada di sekolah, dia sudah menjadi kesempurnaan legendaris. Itu bukan tubuh para titan dan seterusnya. Dia pergi ke dunia setengah-setengah legendaris untuk menerobos ke semisan, dan dia telah mengubah legenda. Kali ini putranya telah menerobos ke semi suci. Tapi tidak banyak orang memperhatikan, dan Tian Jiao lainnya, bahkan jika itu hanya setengah langkah kesempurnaan legendaris, perhatian dan semua yang diperoleh jauh lebih kuat darinya. Ye Xiwen menatap pemuda di atas kepalanya, dan matanya melintas karena dia melihat tanda tentara. Ya, tanda para dewa terlihat pada murid ini. Maka tubuh Titan adalah dewa Tuhan. 5 dewa besar telah dibunuh oleh Ye Xiwen. Lalu apakah Titan ini akan menjadi dewa kedua atau dewa pertama? Karena tidak ada berita tentang tentara suci untuk beberapa waktu, penyebab tentara suci ditinggalkan oleh Ye Xiwen. Selama waktu ini, Ye Xiwen juga terkejut bahwa tuan pertama dan tuan kedua juga datang ke sekolah seni bela diri. Tidak ada gerakan. Ternyata tidak ada gerakan, tetapi untuk menunggunya di sini. Ketika dia menerobos ke semi suci dan mampu membunuh Ye Xiwen, ini akhirnya keluar. Aku tidak menyangka kamu menjadi hantu. Ye Xiwen berkata dengan dingin. Bab 394 angkat tanganmu dan tekan 3 kali. Ye Xiwen, kamu berani berseru, kali ini Tuhan akan membunuhmu, siapapun yang bisa datang tidak bisa menyelamatkanmu. Pria muda itu melirik Ye Xiwen dengan dingin, bukan untuk menempatkan Ye Xiwen di matanya. Jika tidak kedua dewa harus secara pribadi membunuh Ye Xiwen, dia dapat membunuh Ye Xiwen, dan semut suci berada di bawah dunia suci. Meskipun kalimat ini adalah lelucon, itu telah berlalu selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Tentu saja, ada kebenaran tertentu. Meskipun dia tidak suci, situasinya, tetapi bersifat semi suci, dan menyentuh ambang dunia suci, kurang dari lebih besar dari. Baginya, Ye Xiwen dan semut-semut itu masih ada di dunia legendaris. Sekarang, semut-semut ini begitu berani untuk berbicara dengannya, dan tiba-tiba wajahnya sulit dilihat. Denganmu, aku tidak memenuhi syarat untuk mengatakan ini kepadaku. Ye Xiwen berkata dengan lemah, ekspresinya dingin, dan dia tidak menaruh semi suci ini di dalam hatinya. Hei, Ye Xiwen, jika itu bukan Tuhan, aku harus memilih kepalamu dan mengirimmu ke jalan. Pria muda itu menatap Ye Xiwen dengan dingin. Kau seharusnya tidak mengharapkan level tinggi untuk menyelamatkan hidupmu. Sekarang gedung tinggi secara default, Anda memiliki pertempuran dengan Tuhan, Anda tidak bisa melarikan diri, Anda tidak bisa melarikan diri. Petik 2. Di mata pemuda ini, ada cahaya kebencian. Ketika tentara Senjun berada di jalan kuno, pemandangan seperti apa di sana, dan raja ada di dunia. Namun, karena Ye Xiwen terhubung dengan 3 dewa, pasukan jatuh dan banyak anggota tentara pergi. Akibatnya, para dewa hancur. Bahkan jika para dewa mengeluarkan nama para titan, tidak ada cara untuk sepenuhnya menghilangkan rasa malu yang dibawa oleh Ye Xiwen dan 3 dewa. Dalam pandangannya, hilangnya Ye Xiwen hanya untuk melarikan diri. Pasukan suci Anda benar-benar mirip, satu demi satu, datang dan mati. Ye Xiwen mencibir, semua sekelompok idiot. Kamu mau mati sekarang. Pria muda itu menatap Ye Xiwen dengan dingin, tidak menyinggung niat membunuh, menatap Ye Xiwen dengan dingin, ingin membunuh Ye Xiwen di tempat. Apakah kamu pikir kamu adalah dewa? Siapapun yang kamu ingin mati akan mati, tapi sayangnya dunia ini tidak dikendalikan olehmu. Ye Xiwen berkata sambil mencibir. Apakah kamu pikir kamu bisa membunuhku, bukan dia? Ini konyol. Ye Xiwen berkata sambil mencibir. Jika dia memiliki keyakinan untuk membunuhku, dia tidak akan harus menunggu sampai sekarang. Lord of God tidak terkalahkan, membunuhmu tidak lain hanyalah sebuah pengintipan.
Jika bukan karena retret yang diminta oleh puncak sebelumnya, itu akan membuatmu sombong. Pria muda itu menolak kata-kata Ye Xiwen. Idiot, Ye Xiwen tidak memiliki perasaan yang baik tentang penyembahan pribadi yang buta ini, karena penyembahan pribadi yang buta ini akan membuat beberapa orang tidak dapat melihat fakta. Ye Xiwen berdiri dan tidak ingin melakukan lebih banyak keterikatan dengannya dan terbang menjauh dari langit. "Kemana kamu pergi?" Pemuda itu berteriak seketika. "Cayu Tianyu," Ye Xiwen berkata dengan lemah. "Tuhan terutama di sini untuk bertarung denganmu, bukankah kamu sudah dengar?" Teriak pemuda itu. "Ya Tuhan, aku benar-benar menganggap diri kurut," Ye Xiwen berkata sambil mencibir. "Dunia ini tidak ada di sekitarnya. Jika kamu ingin bertarung denganku, datanglah ke kekacauan di langit. Jika kamu ingin dibantai olehku, aku takut tidak ada waktu. Aku tahu kamu takut. Dari awal, memang seperti ini. Dari awal perang Tuhan, aku melarikan diri, dan sekarang aku baru saja muncul dan melarikan diri, sangat malu-malu. Tidak layak menjadi seorang pria." Pria muda itu berkata dengan dendam. Ye Xiwen hanya ketika dia kacau, tidak peduli, dan terbang langsung ke langit. "Setelah aku akan membunuhmu," Ye Xiwen berkata dengan dingin. Awalnya, Ye Xiwen tidak keberatan berkelahi dengan para titan. Dia hanya harus menunggunya. Dia benar-benar mengambil rak. Ye Xiwen tiba-tiba tidak tertarik. Lagi pula, tubuh titan ini tidak akan dengan mudah membiarkannya pergi. Dia ingin membunuh. Apakah tubuh titan ini takut tidak ada waktu? Haf. Pria muda itu melihat Ye Xiwen untuk melarikan diri. Tiba-tiba tidak bisa membantu tetapi menembak, tetapi ketika dia melihatnya berjongkok, ada semburan lampu merah, seperti nyala api, bergegas menuju Ye Xiwen. Gerakan besar tiba-tiba menarik perhatian banyak murid di sekitar. Ketika Ye Xiwen kembali, itu menarik perhatian banyak orang. Banyak orang memperhatikan Ye Xiwen bagaimana menghadapi tantangan titan, tetapi dengan pemuda itu begitu cepat konflik sengit pecah. Ye Xiwen langsung tidak mengatakan apa-apa, langsung anjing laut Lusan, seperti gunung besar, berubah menjadi naga besar, tersapu, hukum tanah yang samar-samar mendidih, cantik. Boom, raungan besar, kedua belah pihak menghantam bersama. Api merah yang diledakkan pemuda itu di bawah naksir percetakan Lusan Ye Xiwen, bukan lawan sama sekali, langsung dihancurkan menjadi partikel-partikel cahaya. Ketika pemuda itu melihatnya, dia tiba-tiba membanting mundur dan ingin menarik diri dari jangkauan serangan segel Lusan Ye Xiwen. Tapi Ye Xiwen diikuti oleh tangan emas dan meraihnya seperti tangan besar pada hari ini, jatuh dari langit, menutupi langit, seperti awan emas, dan jatuh. Pria muda itu masih ingin pensiun, tetapi tangan emas itu seperti jaring langit, sehingga ia tidak punya cara untuk pergi ke surga, tidak ada pintu ke tanah, langsung ke sangkar emas, dan langsung menekannya. Tidak, pria muda itu mendengus di mulutnya, api itu bersinar. Tangan pemuda itu bangkit untuk berbicara tentang lotus api, membakar, seolah-olah membakar seluruh dunia, meletus cahaya yang tak terbayangkan dan mengerikan, bergegas ke tangan emas Ye Xiwen. Namun, ini sia-sia. Ye Xiwen tidak peduli tentang apapun. Hanya saja tangan besar dihancurkan, yang tampaknya mampu membakar langit dan bumi sedang diserang Ye Xiwen. Ini bukan lawan sama sekali. Tangan emas Ye Xiwen seperti dunia, sangkar, dan dihancurkan dalam sekejap, menekan semua pemberontakan. Dalam sekejap, api lotus terbunuh oleh Ye Xiwen, dan pemuda itu ditembak oleh Ye Xiwen, seluruh tubuhnya seperti meteor dan terbanting ke gunung, tulang-tulangnya hancur dan darah. Splash! Pemuda setengah sakral itu kehilangan terlalu cepat, dan hampir tidak ada upaya untuk membalas balik. Serangan itu hampir seketika, dan dihancurkan oleh Ye Xiwen. Ye Xiwen hampir tidak memiliki gerakan besar, dan mengangkat tangannya untuk menekannya. Ini membuat banyak murid di sekitar tempat itu terlihat terpana, mereka semua tertarik oleh Ye Xiwen dan pertarungan pemuda itu, tetapi mereka tidak pernah berpikir bahwa Ye Xiwen benar-benar mengangkat tangan dan menekan pemuda itu. Kekuatan meniup debu. Bagaimana mungkin?
Tapi ini semi suci, tapi di tangan Ye Xiwen, bahkan satu putaran tidak bisa menahannya, ditembak langsung, betapa mengerikannya Ye Xiwen. Banyak orang tertegun dan melihat adegan ini tidak bisa percaya sama sekali. Sekarang aku mengerti mengapa tubuh para Titan harus menunggu sampai setelah semi pengudusan untuk memprovokasi Ye Xiwen. Jika kamu belum menanam semi suci, aku takut aku akan mengirim makanan ke Ye Xiwen. Bahkan jika Ye Xiwen setengah suci, itu tidak sepihak, ini adalah semi suci, tapi itu bukan musuh Ye Xiwen. Arogansi ini terlalu mengerikan. Ye Xiwen dapat diperingkat di Tianjiao, tapi itu bukan yang beruntung. Tianjiao ini memiliki dukungan mereka sendiri. Awalnya aku berpikir bahwa kali ini Ye Xiwen sudah mati, tapi sekarang tampaknya itu tidak sepenuhnya benar. Kekuatan Ye Xiwen ini begitu kuat, bahkan semi suci dapat dibersihkan. Saya takut bahwa tubuh Titan juga sakit kepala untuk Ye Xiwen. Petik 2. Pertempuran ini tidak terlihat begitu membosankan dan hambar. Sepertinya itu akan benar-benar berubah menjadi pertempuran seperti naga. Ye Xiwen berkata dengan dingin kepada pemuda yang ditabraknya ke gunung. 3 hari, aku akan menunggunya selama 3 hari. Jika aku tidak datang, aku akan pergi. Jika pasukanmu akan menggangguku, aku akan semua terbunuh. Petik 2. Ye Xiwen tidak takut bertarung dengan para Titan, tetapi sangat muak dengan para dewa kecil ini. Perang ini menyebar dalam waktu yang singkat, dan tiba-tiba mengejutkan banyak murid yang berencana untuk menonton secara hidup. Banyak orang tidak optimis tentang Ye Xiwen. Mereka berpikir bahwa Ye Xiwen sudah mati saat ini karena Ye Xiwen belum memasuki semi-san, tetapi Titan tubuh telah ditentukan untuk memasuki semi pengudusan. Perbedaan antara semi-san dan non-setengah dapat digambarkan sebagai perbedaan dalam menghadapi semi suci. Ye Xiwen tidak memiliki tangan kosong. Semua orang menonton, tidak lebih dari ketika KTT Bintang Tibet terakhir akan maju untuk menghentikan pertempuran ini. Meskipun ini adalah pertempuran hidup dan mati, tetapi kedua belah pihak, yang satu bukan bayi dalam warisan masing-masing, jika hanya diskusi, itu akan dipertimbangkan, tetapi jika Anda benar-benar ingin membunuh dan mati, maka mereka pasti akan maju untuk menghentikannya, dan Ye Xiwen lebih buruk daripada level di dunia Titan. Bahkan jika dia kalah, tidak ada yang kalah. Setelah semua, itu bukan kegagalan dunia yang sama. Dan kegagalan sesaat bukanlah masalah besar. Bagaimanapun, kehidupan ini masih terus berkembang. Mungkin ada ribuan tahun di masa depan. Sekarang, ketika anak-anak ayam ini tidak bangun setelah hujan, kegagalan sementara bukanlah apa-apa. Ada banyak pemahaman yang bijaksana tentang jalan yang tak terkalahkan ini. Tak terkalahkan seharusnya tidak menjadi kekuatan, itu harus menjadi hati. Hanya talenta dengan hati yang tak terkalahkan akhirnya yang bisa mencapai akhir, dan selalu ada seseorang yang tak terkalahkan. Lebih kuat, tidak ada yang berani mengatakan bahwa mereka di atas segalanya. Karena itu, bahkan jika Ye Xiwen mungkin tidak sebagus Titan, tetapi tidak ada yang mau mengatakan sesuatu yang rendah. Lagi pula, kekuatan Ye Xiwen ada di sana, kuat atau tidak, bakat yang baik, bukan apa yang bisa mereka katakan. Mata semua orang semuanya bersalju. Yang ketiga datang, hujan di luar, jadi terjerat, tidak nyaman. Xiao Chen terus pergi ke tempat keempat. Bab 395 tubuh Titan akan datang. Kekuatan Ye Xiwen memang memiliki kekuatan Tianjiao. Semi pengudusan hanyalah titik awal bagi Tianjiao untuk bersaing satu sama lain. Setelah itu, ada juga tempat-tempat suci dan tempat-tempat suci yang besar. Ini hanyalah permulaan, kecuali jika itu adalah pertarungan hidup dan mati, sebaliknya tidak. Ini akan menjadi permainan untuk memutuskan hasilnya, kurang dari lebih besar dari garis miring. Tapi sekarang Ye Xiwen telah menunjukkan kekuatan teror. Seorang master tingkat semi-sakral telah ditekan dengan mengangkat tangannya. Kekuatan mengerikan semacam ini membuat sulit untuk memperhatikan. Ye Xiwen sekali lagi memberi semua orang kejutan besar. Mungkin ini akan menjadi proses pertempuran. 3 hari,
Jika Ye Xiwen meletakkan waktu selama 3 hari, ia akan pergi jika usianya kurang dari 3 hari. Kalimat ini sekali lagi menyebabkan banyak orang terkagum-kagum. Waktu para Titan adalah untuk membangun momentum. Di bawah kesaksian semua orang, Ye Xiwen terbunuh dan terbunuh. Sebagai lawan yang dekat, Ye Xiwen sangat menghina. Hanya menunggu 3 berhari-hari, lalu Anda pergi, Anda harus pergi ke surga yang kacau. Ini jelas bukan untuk menempatkan tubuh Titan di mata. Tiba-tiba banyak master terpana. Untuk Ye Xiwen pergi ke Tianyu yang kacau, semua orang tidak aneh, karena bukan hanya Tian Jiao pergi ke Tianyu yang kacau. Dikatakan bahwa tubuh Titan awalnya saya juga harus pergi ke domain yang kacau, tetapi saya akan tetap tinggal karena saya harus menunggu hubungan Ye Xiwen. Namun, Ye Xiwen sama sekali tidak menempatkan pertempuran para Titan di pikirannya. Aku sangat sibuk, dan aku tidak datang. Tubuh asli Titan telah membuat banyak orang berpikir bahwa dia sangat arogan. Terlepas dari perjanjian Ye Xiwen untuk setuju untuk melawan Ye Xiwen, untuk membunuh Ye Xiwen, hegemoninya ekstrim, tetapi Ye Xiwen bahkan lebih marah. Jaga dirimu, cinta tidak bisa datang, jangan keluar. Semua orang menunggu reaksi para Titan, dan pada saat ini kontradiksi antara Ye Xiwen dan Titan perlahan mulai dikenal. Ternyata tubuh Titan ternyata menjadi dewa kedua dalam pasukan. Dulunya adalah yang terbesar, tentara raja, karena dibunuh oleh Ye Xiwen, dan 3 dewa, tetapi momentumnya tidak sebagus sebelumnya, ditambah dewa pertama dan misterius hilang, hanya dewa kedua yang dibiarkan sendirian. Hal ini menyebabkan organisasi Senjun yang dulu terkenal, yang tidak memiliki reputasi selama ini dan sangat rendah. Keluhan antara Ye Xiwen dan tuan kedua jauh lebih dalam dari langit. Tidak mengherankan bahwa ia baru saja tergoda untuk menjadi semi-suci untuk menemukan masalah Ye Xiwen, dan mereka takut kalau mereka akan gila. Dan Ye Xiwen akhirnya tahu tubuh Titan dari rumor. Ternyata itu adalah dewa kedua. Tidak heran kedua dewa tidak memiliki gerakan dalam 2 tahun terakhir. Dewa ketiga, keempat dan kelima semuanya dibunuh oleh Ye Xiwen. Dewa pertama secara misterius hilang. Dewa besar didukung oleh dewa kedua. Hanya karena hubungan antara Ye Xiwen dan tentara suci yang hancur, tuan kedua telah dibakar, jadi dia tidak peduli tentang kesulitan menemukan Ye Xiwen. Ini hanya terobosan ke setengah suci. Saya juga meluruskan hal-hal di dalam tentara, dan saya juga membebaskan tangan saya. Mencari masalah Ye Xiwen. Ye Xiwen juga bertekad untuk menyelesaikan Tuhan Dewa kedua sekaligus. 5 dewa utama tentara Sen, kecuali Tuhan Dewa pertama, hilang, Dewa Tuhan ketiga, keempat, kelima telah mati di tangannya, dan kemudian Dewa Tuhan kedua terbunuh. Maka berhati-hatilah. Maka Anda tidak tahu kemana harus pergi ke dewa pertama. Anda bisa, bahkan setelah membunuh dewa kedua, pasukan hancur, maka hanya dewa pertama yang dibiarkan sendirian. Bahkan jika ia kembali, Ye Xiwen juga jangan khawatir. Ini adalah kesempatan langka, pihak lain ingin mengambil kesempatan ini untuk membunuhnya, maka dia tidak berpikir begitu. Akar coret untuk menghilangkan akar. 3 hari sesaat, di pegunungan Akademi Zhenwu, gunung dan gunung yang tak terhitung bergoyang ke langit, suara binatang buas datang dari gunung dan hutan, penampilan surga di bumi. Hari ini, puncak bintang Tibet dipenuhi dengan banyak murid yang ingin melihat kegembiraan, ada legenda, kebenaran, master semi-suci dan sakral, dan bahkan dikatakan bahwa mereka juga telah memperingatkan beberapa master dari tempat suci yang agung untuk ditonton. Ye Xiwen tidak memiliki gerakan di puncak bintang Tibet. Pada saat ini, ia melihat dewa kedua ketika muncul. Jeritan panjang, menjalar menembus langit, menjerit menembus awan, ruangnya seperti permukaan air, dan lapisan-lapisannya berfluktuasi, sosok hijau muda merobek langit dan mengosongkan kekosongan, datang ke bintang. Tubuh yang kuat penuh lebih dari 1 kaki, kuat dan kuat, wajah seperti pisau, mata tertegun, dan 2 alis dimasukkan miring, yang sangat memalukan. Di mana sosok itu lewat, ruang itu terdistorsi, retak terbuka, dan sosok teror ditarik. Tubuh para Titan akan datang.
Seseorang mengarahkan matanya dan mengenali sosok ini. Sosok itu dipenuhi dengan aroma bumi yang luar biasa, mengguncang dunia. Ini benar-benar tubuh Titan. Melihat tubuhnya jauh lebih hebat daripada orang kebanyakan. Itu karena tubuh mengandung darah Titan. Dikatakan sama, sehingga bawahannya akan disebut para dewa karena Titan itu sendiri adalah salah satu dewa kuno. Petik 2. Momentum mengerikan semacam ini, prajurit sejati akan langsung terbunuh dan terbunuh oleh kedekatannya. Tubuh Titans tidak terkalahkan. Di Taiko, ada beberapa ras yang bisa bersaing dengan mereka. Aku tidak optimis tentang Ye Xiwen. Saya masih berpikir bahwa Ye Xiwen memiliki harapan. Anda belum pernah melihat tembakan Ye Xiwen, lautan emas yang luar biasa. Di lautan emas, ia seperti dewa dalam transisi aturan, yang lebih dari tubuh Titan. Saya belum pernah mendengar tentang seorang master yang bisa bersaing dengannya. Petik 2. Ini pasti akan berkembang menjadi pertempuran. Ye Xiwen, keluarlah dan menuju kematian. Dewa kedua datang ke depan bintang Tibet dan berteriak dengan dingin. Suara dan getaran dari 8 sisi, Tianhe aerodinamis, suara membentuk gelombang suara besar, menyapu pohon-pohon di mana potongan-potongan besar runtuh. Hei, anak lelaki yang terlalu sombong, aku membiarkan kamu tahu apa yang tinggi di langit. Sebuah suara dingin datang dari puncak bintang Tibet, dan sebuah pedang tertegun menghantam langit, dan pedang itu berlari melintasi langit. Di langit, ruang hampa pecah, dan bahkan kekacauan pun terjadi. Ini adalah hal junior, jangan diambil. Jauh di dalam kekosongan, tiba-tiba terdengar ketidakpuasan, tangan besar turun dari langit, terperangkap dalam kehidupan, langsung menangkap pedang yang menjerit. Bung, tampaknya dunia hancur pada saat itu, kengerian cahaya yang tak tertandingi meledak dalam sekejap, kekacauan yin dan yang, kekacauan bocor, napas horor yang tak tertandingi tersapu. Wei Guangyuan, kamu sudah sangat tua, kamu berani memanjakannya dalam kekacauan. Suara marah diunggah dari bintang Tibet, dan Bai Jiansong terbang keluar saat dia meraung, melotot. Karena urusan Ye Xiwen, Bai Jiansong bahkan keluar dari retret. Bai Jiansong, yang baru saja menerobos ke Tanah Suci Agung, tidak bisa mengendalikan napas terlalu baik. Beberapa napas Tanah Suci besar bocor keluar untuk membentuk topan yang mengerikan. Tampak seperti dewa iblis, hanya di kehampaan yang jauh itu masih tenang, dan tidak ada yang muncul. Apa? Penatua King Yunfeng Wei Guangyuan sebenarnya mendukung tubuh Titan, tidak heran bahwa tubuh Titan berani membunuh Ye Xiwen. Seorang pejuang berkata dengan terkejut, di puncak King Yun, Wei Guangyuan sangat berbobot, di kepala banyak tetua, dia secara pribadi muncul di sini. Ini adalah sinyal yang sangat jelas, King Yunfeng mendukung dewa kedua untuk membunuh Ye Xiwen. Jika itu hanya seorang murid normal, kematian dan cedera mungkin tidak menyebabkan perhatian orang lain. Lagi pula, murid seperti itu terlalu banyak di sekolah seni bela diri yang sebenarnya. Setiap hari, ada sejumlah besar orang yang mati atau mati dari tangan pasukan lain, atau mati dalam binatang itu. Di bawah mulut, dan seterusnya, tidak mengherankan bahwa ada banyak kematian dan cedera, tetapi Ye Xiwen dan Titan ada di jajaran Tianjiao. Pada generasi ini, hanya ada beberapa orang. Mereka milik bayi dalam bayi, bayi pada umumnya, dan bahkan dapat dikatakan satu-satunya pilar sekolah adalah satu-satunya. Kematian seseorang harus memicu keributan, belum lagi fakta bahwa dua orang menangkap dan membunuh, secara alami menarik perhatian orang yang tak terhitung jumlahnya, dan bahkan dapat menyebabkan konfrontasi penuh antara dua warisan di belakang mereka. Untuk warisan apapun, para murid tingkat Tianjiao adalah pilar dan kematian mereka di masa depan semuanya terluka. Ada beberapa orang di puncak bintang Tibet, tetapi itu bukan objek yang dapat diperas dengan santai. Namun, puncak King Yun berada di peringkat 10 besar, dan kekuatannya dalam dan tak terbayangkan. Dapat menyebabkan konfrontasi penuh antara kedua warisan. Jika hanya konfrontasi antara dua orang dipertimbangkan, tapi sekarang Wei Guangyuan muncul di sini,
Ini untuk menunjukkan bahwa sikap Qin Yunfeng adalah berdiri di sisi dewa kedua, memihak dewa kedua. Bai Jiansong juga memahami arti dari Qin Yunfeng dalam sekejap, dan ini benar-benar membuat frustasi. Awalnya, tubuh para Titan terlalu sombong, dan bahkan ada dukungan dari Qin Yunfeng di belakangnya. Ini tidak bisa membantu tetapi membuatnya marah.